rahmat dibagi dua. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Rahmat artinya kasih sayang. Rahmat artinya pemberian, anugerah. Setiap makhluknya Allah berikan rahmat dalam rahmat umum. Itu yang disebut dengan Ar-Rahman. Sedangkan rahmat khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk dapat rahmat khusus. Kalau itu namanya Rahim. Rahman, rahmat umum. Rahim, rahmat khusus. Kalau hambanya dapat rahmat khusus, maka otomatis dia dapat rahmat umum. Tapi orang yang diberikan rahmat umum belum tentu dia dapat rahmat khusus. Ashabul Kahfi adalah contoh orang yang Allah berikan rahmat khusus, walaupun dia tempatnya dalam gua. Orang yang di luar gua bukan berarti tidak dapat rahmat. Dapat rahmat juga, cuman rahmatnya umum, bukan rahmat khusus. Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kita untuk selalu mencari rahmat khusus setelah Allah anugerahkan kepada kita rahmat umum. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan rahmatnya dengan yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan, mencucurkan rahmatnya, sebahagian dari rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan bagi kamu urusan kamu, dan nanti kamu akan mendapatkan kemanfaatan dunia dan di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rahmat umum dan rahmat khusus, itu berarti kita dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Profil Ashabul Kahfi adalah profil yang dapat rahmat khusus baik di dunia maupun di akhirat. Profil Ashabul Kahfi adalah contoh bahwa mencari rahmat itu di mana-mana bisa. Bahkan gua bisa menjadi tempat limpahan rahmat. Walaupun di rumah enak tidur, walaupun di istana tempat ayah-ayah mereka tinggal lebih enak, tapi rahmat khusus dalam gua melebihi dari itu semua. Ada yang bertanya tentang rahmat umum, rahmat khusus? Kalau sekarang ini Ustaz, rahmat umum dan khusus gimana tuh bedanya Ustaz? Apa beda rahmat umum dan khusus? Rahmat khusus? Kalau pada zaman sekarang ini Ustaz itu, pada Ya. hari ini itu. Ya, sekarang ini rahmat umum, rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Rahmat hidup, mukmin hidup, kafir hidup. Rahmat dapat oksigen. Kita
pagi, siang, sore dapat oksigen. Orang kafir juga dapat oksigen, binatang juga dapat oksigen, tumbuh-tumbuhan dapat oksigen. Dia dapat rahmat umum. Setiap pagi kita melihat matahari sampai sore. Sinar matahari adalah bagian dari sumber kehidupan. Bisa kita hidup tanpa sinar matahari? Sinar matahari ini untuk siapa saja? Semua. Nah, semua itulah namanya rahmat umum. Ya kan? Nah, air ini rahmat umum. Ini bukan hanya untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Ketika Allah turunkan hujan, rahmatnya untuk siapa? Semua. Rahmatnya untuk semua. Oke. Jelas rahmat umum? Nah, sekarang ada rahmat khusus. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang muslim dan mukmin. Ketika kita masuk Islam, melaksanakan sholat, dapat rahmat khusus. Puasa, rahmat khusus. Menunaikan zakat, rahmat khusus. Haji, rahmat khusus. Bahkan nanti dalam sholat saja beda-beda. Jamaah asar ada 30 orang. Apakah 30 ini dapat rahmat khusus yang sama? Enggak. Ada yang sholatnya khusyuk, ada yang sholatnya 2/3 khusyuk, ada yang enggak khusyuk. Kan beda-beda. Ada yang begitu Allahu Akbar langsung khusyuk, ada yang Allahu Akbar langsung ingat kunci hilang. Semua sesuai dengan kondisinya. Yaitu rahmat khusus. Itu dalam sholat saja rahmat khususnya beda-beda. Ya kan? Nah, apakah setiap orang sholat paham bacaan sholat? Yang paham berarti dapat rahmat khusus. Yang nggak paham, dapat rahmat khusus juga, tapi beda dengan orang yang paham bacaan sholat mulai dari takbir sampai salam. Ya kan? Jadi ini dalam sholat saja kalau kita ingin detailkan dan kita rincikan, banyak rahmat khususnya. Gitu. Orang yang nggak sholat nggak dapat rahmat khusus, dia dapat rahmat umum. Dia sholat dapat rahmat khusus. Dalam sholat nanti banyak lagi rahmat-rahmat khusus. Ya kan? Nah, Al-Quran, apakah setiap orang muslim dan mukmin bisa baca Quran? Dia muslim, tapi dia nggak bisa baca. Dia dapat rahmat khusus, tapi untuk Quran dalam hal bacaan dia belum dapat rahmat khusus. Ya kan? Jadi ini Al-Quran ini. Nah, nanti dalam baca ada yang bacanya terbata-bata, ada yang bacanya lancar tapi tanpa tajwid. Nanti ada yang lancar dengan tajwid. Ini aja nanti beda. Semuanya sama-sama baca Quran, tapi apakah semuanya sama? Tidak. Berarti yang baca Al-Quran terbata-bata dibandingkan dengan nggak bisa baca sama sekali, dia ada perhatian khusus.
Yang lancar baca tapi dia nggak bertajwid, dia dapat rahmat khusus dibandingkan dengan terbata-bata. Ada lagi yang fasih, berarti dia dapat rahmat khusus dibandingkan yang lancar tanpa tajwid. Jadi ini setiap amal soleh itu nanti kalau kita ingin detailkan, maka akan banyak rahmat khususnya. Pertanyaannya, kita apakah mencukupkan diri dengan rahmat umum? Kalau kita mau begini-begini saja, ya nggak usah kita capek-capek untuk mencari rahmat khusus. Kenapa? Karena kita seleranya selera umum. Taste-nya, cita rasanya umum. Tapi kalau kita ingin cita rasanya yang khusus, carilah yang khusus-khusus supaya dapat rahmat khusus. Gimana? Jelas? Ya. Ibu-ibu yang hadir ini mau umum atau khusus? Dan ini jalannya banyak. Jalannya banyak, bukan satu jalan. Banyak jalan menuju surga. Ngapain ke Roma? Ngapain? Nggak ada urusan kita ke Roma. Orang nggak bilang gitu, saya. Jalan menuju Roma, keenakan bilang gitu. Ya, untuk ibu-ibu pengajian jangan lagi bilang Roma. Apa? Bahasa Indonesia. Ya, itu kalau di kelas silakan. Kalau ibu-ibu guru di sekolah silakan. Tapi kalau untuk ibu-ibu ustazah pengajian jangan lagi bilang Roma. Banyak jalan menuju surga. Jauh kali Roma. Jauh kali Roma. Tahu pun enggak di mana Ustaz. Enggak. Tahu pun enggak kemana. Lebih bagus lagi ke Mekah. Banyak jalan menuju Mekah. Ngapain pula ke Roma? Ada yang bertanya? Rahmat umum, rahmat. Jadi di balik ini. Baru pikirin. Sudah? Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana rahmat khusus yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ya. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari buang mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Ya. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Ya. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan satupun penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Baik, sekarang bacanya pelan-pelan. Sekali lagi. Jangan parah. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Coba ini bayangkan rahmat Allah dari sisi sinar matahari untuk mereka. Tadi ini, yang tadi rahmatnya dalam gua. Sekarang
Allah detailkan lagi gimana bentuk rahmat Allah untuk mereka dalam gua. Kamu akan lihat matahari. Nah, sekarang matahari condong ketika terbit, condong ke gua mereka sebelah kanan. Sebelah kanan. Berarti waktu matahari terbit di pagi hari, mataharinya itu menyinari mereka di sebelah kanan, condong ke sebelah kanan. Oke. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal. Dan kalau matahari itu terbenam, maka dia condong sebelah kiri. Mereka ini tidak kena matahari, tapi matahari itu masuk ke dalam gua mereka. Matahari itu tidak mengenai tubuh mereka. Kalau dia terbit, maka sinar matahari itu berada di sebelah kanan mereka, condong ke sebelah kanan. Kalau dia terbenam, condong di sebelah kiri. Berapa lama ini terjadi? 309 tahun. Jadi selama matahari terbit itu selalu condong di sebelah kanan. Setiap kali matahari terbit, maka matahari itu condong di sebelah kiri. Selama 309. Sehingga tuh ada apa di sini? Rahmat Allah. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga tubuh mereka. Selama 309 tahun itu, tubuh mereka nggak kena sinar matahari langsung, tidak kena langsung, tapi mataharinya di sebelah kanan waktu pagi, di sebelah kiri waktu sore. Makanya badan mereka sehat. Walaupun mereka tidur dalam tentang waktu 309 tahun, tapi matahari itu membuat mereka tidak. Coba lihat rahmat Allah pada aspek matahari. Tadi rahmat Allah dalam gua, sekarang rahmat Allah khusus kepada mereka. Ini nggak diberikan kepada yang lain, hanya untuk mereka saja, hanya bertujuh saja, nggak lebih, nggak kurang. Bagaimana Allah bisa, bagaimana Allah Maha Kuasa untuk mengatur matahari sedemikian rupa selama 309 tahun. Allah perintahkan kepada matahari, wahai matahari, kamu setiap kali terbit condong di sebelah kanan, setiap kali terbenam condong di sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka saja siapa di seperti saja? bukan sebelumnya, ya. Di sebelah kiri, habis itu sedang mereka berada dalam tempat yang luas, di dalam itulah sebagian. oke, betul. Sedangkan mereka berada di tempat yang luas di tengah. Gua mereka di tengah, bukan tempatnya sempit, mereka tempatnya luas, sehingga udara keluar masuk, sinar matahari pada pagi hari, pada sore hari masuk. Sehingga selama 309 tahun itu, jasad Ashabul Kahfi yang sedang tidur itu dalam kondisi terjaga. Dalam kondisi terjaga. Dzalika min ayatillah. Baca. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah.
Kenapa selama 309 tahun mataharinya menyinari mereka condong sebelah kanan? Itu tanda-tanda kuasa Allah. Kenapa setiap sore dia condong ke sebelah kiri? Itu juga kuasa Allah. May yahdillah fahuwal muhtadi. Baca. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang Allah kasih petunjuk, maka dialah yang dapat Petunjuk. petunjuk. Apa Ibu? Udah petunjuk, udah orang yang dapat petunjuk muhtadi. Setiap orang yang mencari petunjuk, nanti Allah kasih tunjuk. Allah kasih petunjuk. Orang yang dapat petunjuk namanya al-muhtadi. Al-muhtadi atau al-muhtad. Petunjuk udah. Orang yang dapat petunjuk namanya muhtadi. Orang yang berusaha cari petunjuk, Allah kasih petunjuk. Orang yang berikhtiar cari petunjuk, Allah kasih petunjuk. Yang nggak cari petunjuk, nggak dikasih petunjuk. Siapa yang mau saja, yang mau dimudahkan Allah. Kita ini, dalam jiwa kita ini ada dua potensi. Ada potensi kejahatan, ada potensi ketakwaan. Dua-duanya ada. Kita nggak mungkin jadi baik terus-terusan, karena kita bukan malaikat. Malaikat itu dia baik saja kan? Dan kita juga bukan setan yang jahat buruk saja. Orang yang mencari petunjuk adalah orang yang mencari jalan-jalan kebaikan dan menjauhkan diri dari jalan-jalan keburukan. Inilah yang muhtad. Muhtad adalah orang muhtad, bukan murtad. Muhtad. Orang yang dapat petunjuk adalah orang yang berupaya cari petunjuk. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Baca Bu. Dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan satupun penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Siapa yang Allah sesatkan alias tidak dikasih petunjuk, siapa yang akan menolong untuk menunjuki jalan yang lurus? Siapa yang bantu kita untuk dapat hidayah? Allah. Siapa yang akan menganugerahkan kepada kita rahmat? Allah. Karena yang punya hidayah Allah, yang punya rahmat Allah. Kita nih usaha saja, ikhtiar doa, ikhtiar nyari rahmat, nanti Allah kasih rahmat. Rahmat umum, rahmat khusus. Ikhtiar dalam mencari hidayah, nanti Allah kasih hidayah. Ikhtiar dalam mencari jalan-jalan kebaikan, nanti Allah akan kasih kebaikan. Gak bisa kita doa saja, ya Allah berikan aku rahmat khusus, tapi kita jangan usaha. Ya Allah berikan aku petunjuk, tapi kita nggak cari jalan petunjuk. Usaha terus, doa terus. Ya. Lanjut. 18 Ustaz. Iya 18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Ulang. Dan engkau mengira 18 kan Ustaz? Iya 18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, Ya. padahal mereka tidur. Gimana nih maksudnya? Kamu sangka mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Karena matanya tuh. Jadi ibu sekalian, Ashabul Kahfi ini
Berapa lama ditidurkan? 309 tahun. Dia dalam 309 tahun itu matanya terbuka. Dia tertidur, cuma dalam kondisi matanya terbuka. Kalau kita ini kan tidur, ya tidur, Tutup mata. tutup mata. Tutup mata. Kamu sangka mereka itu jaga itu apa? Kan terbuka mata. Ya, mereka tidur. Padahal mereka tidur. Artinya mereka tidur dalam kondisi mata terbuka. Terbuka. Kira-kira ada orang tidur mata terbuka? Sempat bicara, Hah? sempat bicara Apanya? tidurnya. Tidur kan ada bicara. Itu ngigau namanya. Ini tidur, bukan kamu sangka dia bangun padahal dia Tidur. tidur, mana ada bicara. Kalau bergerak-gerak, Ustaz. Ini nanti di depannya. Tenang dulu. Sabar. Ini baru kondisi mata. Kamu sangka mereka bangun, maksudnya mata terbuka, sedangkan mereka tidur mata Tertutup. Terbuka. 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 Jadi ini tidur yang lain daripada yang lain. Gak pernah kita lihat orang tidur matanya terbuka. Tapi Ashabul Kahfi, dia tidur dalam kondisi matanya. Pertanyaan, kenapa matanya terbuka? Ini kan rahmat Allah nih. Iya, rahmat khusus. Rahmat khusus, ada di rahmat khusus. Sekalian, di antara hikmah rahmat Allah Subhanahu wa taala membuat mata mereka terbuka agar mata mereka terjaga dari kerusakan. Kalau tidur selama 309 tahun kan tertutup, nggak masuk angin, nggak masuk udara. Sedangkan ini nanti mereka ini setelah 309 tahun akan dibangkitkan. Jadi mereka seperti orang tidur, tapi matanya Terbuka. sehingga selama 309 tahun itu dengan Allah buka matanya itu terjaga, matanya itu akan masuk udara dan angin, masuk sinar matahari yang tadi pagi condong ke sebelah kanan dan pada sore hari condong ke sebelah kiri. Sama seperti mata manusia biasa, seperti kita nih kan. Coba kalau kita tidur berhari-hari gimana? Bengkak mata kita. Bayangkan kalau tidur 309 tahun. Ini kalau kita tidur, kalau kita terbuka mata kan sehat mata kita. Kenapa? Karena berkedip-kedip. Habis itu dia ada sinar matahari, ada apa namanya, angin. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Kamu sangka mereka itu bangun padahal mereka tidur. Ini tidur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidur kita nggak dirahmati Allah. Tidur kita dirahmati secara umum. Kalau ini tidurnya khusus, sampai ke tidur pun dapat rahmat khusus. Ya. Oke, lanjut. Dan kami bolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Dan kami bolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan Ke ke kiri. kiri. Digerakkan. Digerakkan. Supaya apa? Supaya nggak rusak. Supaya nggak rusak, nggak kaku. Kita kalau tidur, bayangkan tidur aja, nggak usah kan 309 tahun. Tidur 3 bulan aja coba. Tidur dia pakai lemur, leceh.
Si orang muntah kata kira belum lewat. Belum lihat tuh si kurang. Lihat tuh si kurang. Tuh. Lihat tuh si kurang. Makanya dibolak-balik. Lihat tuh si kurang. Berapa kali bolak-balik? Itu wallahu a'lam. Allah lah yang punya kuasa. Lihat tuh si kurang. Jadi selama 309 tahun itu Allah Subhanahu wa taala bolak-balik badan mereka supaya fisiknya sehat, tidak luka, tidak rusak. Sebagaimana tadi Allah jaga mata mereka, walaupun mereka itu tidur tapi matanya terbuka, jasad mereka pun Allah jaga. Ini rahmatnya tadi, rahmat mata. Sekarang rahmat fisik, tubuh. Allah bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Ini rahmat khusus, bukan rahmat umum. Coba kita bayangkan siapa yang bolak-balik. Dia kan nggak sadar tuh, tidur 309 tahun, tapi Allah bolak-balik 309 tahun, bolak-balik. Berapa kali bolak dan berapa kali balik, wallahu a'lam. Allah lihat kuasa. Allah jika akan memberikan kepada hambanya rahmat khusus, cukup dengan kun. Cukup dengan kun. Dua huruf saja, kaf sama nun. Kun. Ya. Layak. Bukan layak. Ya kan? Kalian tidur 309 tahun. Kun. Jadi ya kan? Matahari setiap hari terbit ke arah kanan pagi, ke arah kiri, ke arah kiri sore. Kun. Jadi kalian tidur dalam kondisi mata terbuka. Kun. Jadi gampang banget. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Jadi di sini ibu sekalian, kita belajar bagaimana Allah itu memberikan kepada kita, kepada Ashabul Kahfi banyak rahmat khusus. Walaupun ini untuk Ashabul Kahfi, bukan berarti kita nggak bisa dapat. Kita bisa dapat kalau kita mau, kalau kita usaha. Sebagaimana Ashabul Kahfi dapat, kita juga dapat. Syaratnya cari Ashabul Kahfi, cari sebab-sebab rahmat khusus selain rahmat umum. Lanjut. Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Sedangkan anjing mereka membentangkan kedua tangannya di depan pintu gua. Dia menjaga. Kenapa? Anjing kan tidur kan. Enggak tidur juga. Coba tadi bacanya. Dan anjing mereka menjaga mereka sambil membentangkan tangannya untuk menjaga mereka selama 309 tahun itu. Tapi anjing dapat rahmat khusus juga. Iya, kenapa khusus? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Ashabul Kahfi. Gara-gara Ashabul Kahfi anjing itu dapat rahmat khusus. Kan banyak anjing-anjing lain. Kenapa cuma dia? Berarti rahmat khusus. Makanya ini rahmat khusus bukan hanya untuk orang, bukan hanya untuk manusia. Untuk semua makhluknya Allah berikan rahmat khusus. Ya kan? Lanjut. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Kalau kamu ini kan kalau
Kalau misal, umpama jika, seandainya, Banyak ya. banyak kan? Kalau kamu lihat mereka, kalau kamu intip mereka, kamu lihat dan saksikan mereka, kamu akan takut. Gimana nggak takut? Nggak percaya kita kan. Tidur dalam kondisi Kurang percaya. mata terbelalak, matanya dia tidur, matanya itu buka. Ada berkedip dia. Kenapa? Kita tanya. Ada berkedip. Iya lama, sama. Bergerak berarti sama. Iya, sama seperti Klek. kita bangun gimana bangun? Bergerak-gerak. Iya itulah supaya matanya terjaga, air matanya terjaga, bulu matanya terjaga, pandangannya terjaga, kesehatan matanya terjaga. Ini kan cuma fisik aja yang tertidur. Dia nama Allah nih khusus. Kalau kamu intip mereka dan menyaksikan kondisi mereka, kamu akan takut. Pasti. Lanjut. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Pasti kamu akan dipenuhi rasa takut. Pasti. Lari kita. Lari. Oh, tolong. Ya kan? Orang yang paling bisa. Ini rahmat Allah kepada ashabul kahfi. Ada kan anak-anak yang kita terbuka sedikit. Gitu. Ya, satu. Kenapa? Kenapa anjing? Kata. Kan dulu apa biasanya yang penjaga itu anjing atau kucing? Anjing. Anjing pemburu, ada kucing pemburu. Anjing penjaga, bukan kucing. Anjing pelacak, bukan kucing pelacak. Ya kan? Kenapa? Karena kita Islam gitu. Ini kan nggak ada cerita pegang Elio. Penjaga. Penjaga. Tapi kan kalau kita pikir lagi kita orang Islam, Ustaz, sama juga kita boleh pelihara anjing kan, enggak? Ini bukan masuk ini di rumah atau di gua? Bukan di rumah. Oh, gitu. Ini dibayangkan gua di mana? Di hutan. Berarti untuk itu ya. Untuk menjaga aja. Keamanan. Kalau orang tuh ketika mereka pergi ke gua, bawa anjing itu, yang istilahnya anjing supaya bawa jalan supaya tidak ada yang bahaya, dia mencium tempat-tempat yang nggak bagus. Itu dia tujuannya. Memang boleh kan kalau itu. Nah, itu lain lagi. Ini kan ceritanya Ashabul Kahfi. Kalau pegang anjing nggak boleh. Boleh. Orang Islam nggak boleh. Ini Khusus Allah. Cuman dia di depan. Dia sendiri nggak tahu orang kan? Iya. Dia sendiri nggak tahu itu Allah yang apa? Emang tujuh orang ini bilang sama anjing, kamu ikut kami aja. Mereka sendiri nggak tahu. Berarti penduduknya nggak bersama orang yang tujuan. Perginya sama. Sama. Kan bersama tadi. Cuman posisi Allah itu kan gini. Siapa yang mengilhamkan kepada anjing untuk dia menjaga mereka di depan pintu gua? Siapa? Siapa yang menjadikan mereka tidur dalam kondisi mata terbuka? Allah. Dua-duanya Allah. Allah berkehendak untuk menjadikan anjing itu berada di depan gua. Kenapa enggak bukan di samping? Kenapa bukan di belakang? Atau pergi gitu. Atau pergi?
Ini kan berarti selama 309 tahun anjingnya di situ. Bisa hidup pula anjing. Bisa hidup juga tadi. Sampai 300. Berarti kan sebagaimana Allah berikan rahmat kepada mereka bertujuh, kata ibu tadi kan, berarti anjingnya juga dapat rahmat khusus. Nah, kalau kita bandingkan begitu kan dapat berarti anjingnya. Iya, jangan kita bayangkan anjing sebagai Iya. Anjing liar. anjing liar. Ini memang Ini anjingnya mereka khusus ini. Kayak Bu Soleh. Anjingnya soleh ya Ustaz. Kan anjing Anjingnya dapat rahmat. Dapat rahmat. Enggak kita bilang soleh juga karena dia binatang. Kalau Bu Soleh. Ya, ya. Jelas? Oke. Nah ini kondisi dalam gua, mulai mereka tidur sampai mereka bangun. Di situ ada sinar matahari yang selalu menyinari mereka di pagi hari, condong ke sebelah kanan. Ada matahari yang setiap kali terbenam condong di sebelah kiri. Anjing mereka menjaga mereka di depan pintu gua di depan, bukan belakang, bukan pergi. Nah ini kan suasana yang nggak ada pada tempat lain, hanya ada di situ, dan itu berlangsung selama 300 dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya berkehendak untuk menjadikan mereka seperti itu, dan berkehendak untuk menjadikan anjing itu ada di depan gua. Ya, Saya pernah dengar kisahnya, tapi gua itu tertutup dengan batu besar. Pintunya. Betul. itu kalau kisah gua yang tertutup pintu tertutup batu besar itu cerita lain, bukan cerita Ashabul Kahfi. Ini Ashabul Kahfi pintunya terbuka, Maka dijaga sama anjing. makanya dari mana? Ada pun cerita yang pintunya tertutup dengan batu besar itu cerita lain, bukan cerita ini. Itu cerita tentang tiga pemuda. Ini tentang tujuh. Ya. Ya. kalau misalnya mataharinya masuk ke dalam gua, berarti guanya itu terbuka gitu. Ya. Terbuka ya. Ya. Saya bisa masuk matahari. Bisa masuk matahari. Dari Sinar mataharinya. Ya. dari pintu atau dari mana? Kenapa? Masuk dari pintu. Kan mereka ini kan berada di Di dalam. Di dalam. Nah, untuk masuk ke sana itu kan ada iya. Ada celah-celahnya. Nah, ini suasana dalam gua. Oke. Sekarang bagaimana suasana di luar gua? Nah, Baca Ustaz. baca ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Oke, cukup. Sekarang bangun. Setelah Tidur. berapa lama? 39 tahun. Ini ayat ke-19 cerita tentang bangun. Ayat 18 cerita tentang tidur. Berapa lama? 300 tahun. Dan begitulah kami bangunkan mereka. Nah, sekarang ini cerita bangun. Sebelum kita masuk cerita bangun. Yang tadi sudah selesai ya? Ada pertanyaan ya? Oke. Agar liyatasa bainahum, agar mereka ini saling bertanya. Sesama mereka saling bertanya. Lanjut. Jadi tujuan Allah tidurkan dan tujuan Allah bangunkan supaya Allah ingin tunjukkan kemahakuasaannya, kemahakuasaannya dalam hal kebangkitan dan kematian dan kebangkitan. Lanjut.
Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Nah, begitu mereka bangun, salah seorang di antara mereka bertanya, kita sudah berapa lama di sini? Kan tidur nih. Mereka nggak tahu juga berarti kan? Nggak tahu. Lanjut. Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Hehe. Mereka bilang kita di sini 1 hari. 1 hari atau Setengah. Baru berarti. baru lagi. Baru. Kenapa nggak terasa? Jaga. Bukan karena tidur. Tidur ada. Kalau kita tidur, sadar kita. Itu kan sama dengan mati. Sama seperti mati. Mati suri. Makanya dia merasa tidurnya sebentar. Dia mengatakan kita tidur 1 hari. 1 hari atau Setengah hari. setengah hari. Ya, 309 tahun. Padahal 309 hari. 9 tahun. Tahun. Tapi mereka nggak sadar. Lanjut. Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Nah, sekarang ada yang satu bilang udah nggak usah kita Pikirkan. pertanyakan berapa lama kita di sini. Allah lebih tahu berapa lama kita di sini. Kenapa? Karena bertengkar pada sesuatu yang tidak ada pengetahuan, Iya. kan nggak ada gunanya. Apalagi mereka ini sama-sama ditidurkan dalam sesuatu yang mereka nggak sadar. Terus bangun. Ketika bangun, bertanya, berapa lama kita di sini? Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Makanya yang satu bilang, udah itu Nggak usah dipikir-pikir. Allah lebih tahu berapa lama kita tinggal. Ini lebih selamat. Lebih selamat daripada kita berlama-lama diskusi pada sesuatu yang kita nggak tahu. Mendingan kita mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Rabbukum a'lamu bima labithum. Allah lebih tahu berapa lama kita tinggal di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Nggak laku lagi kan? Sekali lagi. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Ya. Dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-sekali menceritakan perihal kamu kepada seorang pun. Oke. Kan tadi mereka nggak tahu berapa lama. Iya. Dan salah seorang di antara mereka mengatakan Allah lebih tahu berapa lama kalian kita tinggal di sini. Dan sampai di sini selesai tentang masalah perdebatan berapa mereka tinggal di situ lamanya. Ya kan? Suruh belajar. Sekarang kondisi kan berapa? Suruh cari makanan. Cari makanan. Cari makanan, bawa uang. Biasa kan kalau orang mau tidur kan lapar, haus. Iya. Sedangkan mereka di mana tadi? Di gua. Maka mereka ini mengutuslah. Fab'atu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka utuslah salah seorang di antara kamu, maksudnya di antara kita ini, Suruh dengan membawa uang perak. uang perak. Kemana perginya? Belanja ke kota. Yang namanya di depan, di samping gua kan ada orang jualan. Iya. Pergilah salah seorang di antara mereka ini, dipilihlah salah seorang di antara mereka untuk pergi belanja ke kota. Ini semuanya sudah bangun. Sudah sadar. Tujuh-tujuhnya sudah Terbangun. bangun. Cuman mereka tidak ada yang sepakat berapa lama mereka tinggal di situ. Tahu kan? Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu dah, salah seorang bilang Allah lebih tahu. Sekarang Pergi belanja. ini
kita sepakati satu orang di antara kita pergi ke kota. Biwarikikum hadhihi, dengan bawa Perak. uang perak. Oke, lanjut. Ulang lagi, Ustaz. Ulang lagi dengan uang perak. Terus Dan hendaklah melihat makanan yang lebih baik. dan hendaklah dia melihat makanan yang lebih baik. tandanya apa? Dua. Lapar. Jadi misinya untuk pergi ke kota, bawa uang, cari makanan yang paling baik. Kenapa paling baik? Ini orang ini masih dengan pikiran sebelum tidur. Ini kan mereka nggak tahu nih kejadian di kota. Ini mereka nggak tahu nih. Sudah sekian tahun sudah berlalu. Dalam pikiran mereka, ini kan kota ini masih Seperti kemarin. seperti kemarin yang dia tinggalkan. Banyak ya makanan-makanan yang nggak bagusnya, banyak yang tidak halalnya. Maka dia perintahkan, dia utus satu orang cari makanan yang paling baik. Nah, berarti kita ini diajarkan oleh Ashabul Kahfi kalau cari makanan Yang baik. yang halal thayyib. Jangan kita tergoda dengan hal yang murah tapi nggak halal, nggak thayyib. Baik. Gitu. Ayyuha azka ta'aman. Nah, misinya bawa uang perak, cari makanan yang paling baik. Lanjut. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan Nah, lemah lembut. Hendak berlaku. Lemah lembut. Kenapa? Karena kan masih dalam pikiran ini kan masyarakatnya nggak beriman. Keras. Nah, keras. Nanti kan kalau kita ketahuan orang mukmin, nah, nanti kita akan ketahuan. Oh ini nih yang beriman itu. Oh ini yang dulu pergi. Jadi bicara yang lemah lembut supaya nggak ketahuan. Waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Terus dan jangan sekali-kali menceritakan perihal kamu kepada seorang pun. nah, Cerita kisah. kamu jangan bicara apapun tentang kita kepada siapapun. Nah, ini tugas rahasia. Tugas Rahasia. rahasia. Jangan Yang ketahuan. namanya rahasia ya rahasia. Jangan ketahuan. Dan hanya dia yang menjaga rahasia itu. Dan dia tidak bilang siapa-siapa. Karena dia menjaga rahasia. Ashabul Kahfi mengajarkan kita untuk selalu menjaga. Rahasia. Kalau kita dikasih amanah jaga rahasia, jaga rahasia. Jangan bilang lagi ke yang lain. Ini untuk kita berdua ya. Ini rahasia untuk kita berdua. Jangan bilang siapa-siapa. Padahal tadi dia amanahnya jangan bilang siapa-siapa. Tapi terbilang juga Ustaz. Terbilang juga. Gimana? Jadi rahasia Akhirnya dari rahasia menjadi rahasia umum. Bukan lagi rahasia. Terkadang kita ini nggak sanggup nerima rahasia, sok-sok terima rahasia. Begitu terima rahasia nggak sanggup, Buka lagi ke orang. buka lagi ke orang. Buka ke orang itu kan tanda kita tidak sanggup menerima rahasia. Nggak amanah, itu namanya nggak amanah dalam jaga rahasia. Biarpun Ustaz ditanya, kan ada juga orang penasaran tanya korek-korek. Kita tetap Iya, kalau memang kita dapat amanah, Bisa tahan. iya misalnya ya, Bisa tahan. ini saya amanahkan kepada kamu, tolong jaga rahasia ini. Nah itu kan udah amanah. Kalau sudah ada
lafaz tolong jaga amanah ini, itu berarti kita harus jaga rahasia. Ustaz, misalnya kita nggak tahu, kita ada berbohong, gimana ya? Berbohong demi menjaga rahasia. Ada bohong-bohong yang dibolehkan. Misalnya bohong suami kepada istri. Masakan. Masakan. Sayur asin bilang Pulang ke rumah dikasih kuah, dibilang enak bang, mengata asin. pada aib kusum konle. Kita kan bohong tuh. Bohong. Ada bohong misalnya untuk mendamaikan dua saudara yang bertikai, boleh. Termasuk kita menjaga rahasia. Kita dikorek-korek, tetap kita jaga rahasia. Kalau kita buka, Ustaz, dosa. Dosa. Kenapa? Karena kita tadi dapat amanah. Kan kita udah nggak sanggup juga. Serba salah itu. Makanya menerima rahasia itu kita harus tanggung apapun resiko. Padahal nggak ada untung-untungnya bagi kita, Ustaz. Orang cerita sendiri. Makanya jangan mau menerima lafaz amanah rahasia. Tapi kalau dia cerita nggak bilang ini amanah untuk kamu ya, jangan cerita. Kalau nggak ada cerita, nggak ada lafaz, harus jaga, berarti aman. Enggak, kita nggak ada tanya, cerita ada panjang, udah mau pulang, ini jangan bilang-bilang ya. Udah habis cerita baru bilang. Mana tuh Ustaz? Bukan duluan janji, ini saya mau bilang tapi jangan cerita ke orang. Kan kita bisa bilang, oh saya nggak bisa. Ini dia udah kepanjangan ngomong, jangan bilang ke orang ya. Gimana tuh? Itu berarti ke depan. Kalau ada seperti itu, dealnya di depan. Maksudnya gitu Ustaz. Bilang dealnya di depan. Ini rahasia enggak? Kalau rahasia, ini saya nggak sanggup jaga rahasia. Gitu. Daripada ini kan kita ini, jangan sampai kita menerima beban yang bukan beban kita. Beban kita udah banyak. Tambah lagi beban menerima rahasia dia. Orang datang Dia enak-enak cerita, setelah itu dia tenang. Kita yang pulang ke rumah dan pusing untuk menerima amanah itu. Maka kalau bisa kita ringankan beban, yang ada aja sudah berat beban. Iya. Tambah lagi beban orang lain. Nggak ada urusan sama kita pun. cerita dengan sedih-sedihnya. Udah pulang baru jangan bilang-bilang ya yang aku bilang tadi. Itu udah habis cerita tadi. Udah tanya Ustaz. Tapi kok saya bilang terus, saya bilang terus kalau orang tanya, siapa suruh kamu cerita ke saya? Ya gitu saya Ustaz, daripada saya beban. Saya kan nggak tanya. Saya bilang kalau ditanya saya bilang. Kalau nggak ditanya nggak saya bilang, kan? Siapa suruh dia cerita? Kebiasaan ya. Kebiasaan ya. Deal di depan. Yang kedua, kalau ngomong ini ya, jangan bebankan kepada saya, jaga rahasia kamu. Saya nggak sanggup jaga. Iya, orang gitu. Beban saya aja udah banyak. Curhat dong, curhat. Ya, udah banyak, panjang-panjang kalau dia nggak bilang. Udah banyak cerita, apalagi jangan dibilang. Aku udah nggak tahu. Jangan kita mau jadi tempat sampah. Ya kan? Udah jam 6 Ustaz. Udah jam 6. Udah lewat. Udah lewat. Udah ngaji. Ini satu lagi. Ini satu ayat tentang mereka itu keluar. Baca. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, Ya. atau memaksa kamu sekalian kembali kepada agama mereka. Ya. Dan jika demikian, niscaya kamu sekalian tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Nah, ini dia jaganya. Jaga rahasianya supaya apa? Kalau nanti kamu ketahuan, nanti kamu akan dirajam, akan
dipukul sampai mati, dilempar batu sampai mati, atau dipaksa untuk kembali kepada agama yang sebelumnya. Habis itu kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, ini terakhir dia keluar. Ayat 21 mereka ketahuan. 21 mereka semuanya diketahui. Kenapa diketahui? Yang pertama, mata uang. Ini mata uang dah lama, 309 tahun yang lalu. Nggak laku lagi. Yang kedua, masyarakatnya sudah bukan lagi seperti masyarakat yang mereka dulu. Sekarang masyarakat sudah mukmin, sudah bertakwa, bukan lagi yang muslim. Yang ketiga, suasana sudah berubah, suasana masyarakatnya, suasana kotanya sudah berubah. Akhirnya mereka ini diketahui, oh ini dulu yang lari sejak 309 tahun yang lalu, sekarang baru ketahuan. Nah, ini keturunan Ustaz. Rajanya itu kan selama 309 itu semacam itu udah berapa raja yang udah. Iya, itulah berapa raja namanya. Makanya nih ketika dia diketahui sudah rajanya mukmin, rajanya sudah soleh. Nanti apa yang terjadi setelah ini, insya Allah pada pertemuannya. Iya, sebentar sudah maghrib. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.